menceritakan Heraklius dan di sini menceritakan Nabi Nuh. Ya. Di ayat 33, karena berarti satu orang. Siapa satu orang di sini? Nabi Nuh. Kalau sebelumnya berarti banyakan. Yang dimaksud adalah para musuh Allah, musuh Nabi, para penantang. Nah, kita diawali dengan berkatalah atau menjawablah, boleh sama-sama innama ya'tikum bihillah. Baik, langsung menjawab pertanyaannya bagaimana? Kita ulang dulu sedikit ya. Ketika para penolak kebenaran, mereka berkata, ya Nuh, hai Nuh, karena dari tadi kita berbantah-bantahan, bertengkar dulu gitu ya. Fa'aksarta jidalana, dan engkau pun telah memperbanyak pertengkaran ini, perbantahan-bantahan ini terhadap kami. Fa'tina, maka datangkanlah, udahlah jangan banyak ngomong, datangkan aja sini. Apa yang mereka minta? Azab. Mereka minta azab untuk apakah karena mereka percaya? Bukan, tapi karena menyepek mereka. Tidak yakin yang Nabi disampaikan itu benar, maka udah tantang aja sini. Jika kau termasuk orang yang benar. Kemudian jawabnya ada di ayat 33 yang akan disampaikan hari ini. Allah berkata atau menjawab Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu. Ini menandakan bahwa azab itu hak prerogatifnya Allah. Nah, di sini ya. Kan tadi ingin segera diazab. Azab terhadap orang yang maksiat itu tidak langsung spontan. Hari ini melakukan kemaksiatan, nanti malam atau besoknya langsung ada azab. Sedangkan mereka mintanya kan segera. Sini kalau kau benar. Kata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, azab itu tidak bisa diminta sama saya, minta kepada saya, karena azab itu hak prerogatifnya Allah. Insya'a, ketika Dia menghendaki. Jadi azab itu tadi selain tidak bisa tergesa-gesa, harus karena Allah sedang berkehendak. Kata Allah, tangguhkan dulu, tangguhkan dulu bukan berarti kemaksiatan kemarin nggak ngaruh kok, bukan. Tapi sedang Allah tangguhkan. Apa-apa terserah Allah dong, karena Allah yang menguasai. Wala antum bimu'jizin, dan kamu atau kalian tidak dapat melepaskan diri. Jika azab itu sudah datang, tidak bisa melawan, tidak bisa melemahkan, tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Tenang aja, nanti kerasa kok azabnya. Tetapi ada kuncinya, insya'a, ketika Allah menghendaki. Makanya kita sering menyimak ila ajalin musamma gitu ya. Sesuatu itu ada batas waktunya. Senang-senang ada batasnya. Yang kita pakai aja, gamis ada batasnya, hijab ada batasnya, masa anak-anak ada batasnya, masa kuat dewasa ada batasnya. Setelah itu melemah lagi nggak? Melemah lagi, karena kekuatan itu ada batasnya. Saya sakit waktu bayi enggak, berarti sehat. Mahnya itu emang sudah habis batasnya gitu. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Mata ada batasnya, pendengaran ada batasnya. Batasnya itu insya, ketika Allah menghendaki, ya sampai situ batasnya. Begitupun ketika Allah sudah menghendaki, antum wama antum bimu'jizin, yang menjadi objek itu tidak bisa melepaskan diri. Wala yanfa'ukum nushi, kata Nabi Nuh, dan tidak akan bermanfaat juga nasihatku.
Kalau tadi Allah sudah mau menghendaki adab, maka nasihat mau yang sekeren apapun, keluar dari mulut sesolih apapun atau orang hebat terpandang apapun, la yang tidak akan bermanfaat in aradtu an ansahalakum, sekalipun aku ingin sekali memberikan nasihat kepada kalian. Kita punya anak didik, kita punya anak, kita punya tetangga, kita ingin menasehati dengan nasihat yang wah, masya Allah, dikasih proyektor ya, dikasih musik-musik sekarang kan kayak gitu ya, trainer dikasih prolognya bagus, tetapi ketika seseorang ingin menasehati lawannya, in kana Allahu yuridu ayyuhyiyakum, kalau Allah hendak menyesatkanmu, jika Allah hendak menyesatkan itu orang, tidak akan bermanfaat nasihatnya sebaik apapun. Kita ulang dulu ya. Wala yanfa'ukum nushi, kata Nabi Nuh, tidak akan bermanfaat nasihatku in aradtu an ansahalakum, jika aku sedang ingin menasihati kalian. Ya karena kan nasihatnya udah waktunya ya, tidak tiap kalau itu ya, jika Nabi Nuh lagi ingin menasehati, tidak akan bermanfaat nasihatnya jika Allah hendak menyesatkan, Allah tidak ingin memberikan hidayah padamu, gitulah ya. Nah, kebalikannya, Allah hendak menyesatkan. Huwa rabbukum, bahwa dialah Allah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Kita lanjut dulu. Am yaquluna naftara, bahkan mereka pun orang-orang kafir berkata bahwa dia cuma mengada-ada saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya di atas sudah ada kiri ya, sudah ada kiri, betul nggak? Ya, sudah ada kiri untuk kisahnya. Jadi qul di sini bisa ke Rasulullah, tetapi mengambil pelajaran ke Nabi Nuh. Ini tawaituhu fa'ali afa alayya, jika aku mengada-adakan, akulah yang akan memikul ijromi, dosaku. Jadi sudah dari zaman dulu orang-orang kafir itu selalu menyerang pribadi, menyerang karakter orang yang menasehati. Kalau di sini cara menyerangnya itu adalah kau kan hanya mengada-ada. Berarti mengada-ada itu apa? Marah, apalagi bohong. Yang diserang karakter orang itu, orang yang memberi nasihat itu. Rasulullah itu tidak sedang membahas dirinya, hanya membahas perintah menyampaikan. Tetapi mereka sudah mentok nyerangnya pribadi, karakter, pembunuhan karakter. Percuma lah nyampein juga, toh anaknya masih begitu. Banyak kan itu? Itu sudah mentok mereka itu mau ngelawan dengan apa lagi, karena yang disampaikan ayat-ayat Allah itu benar. Ya, jadi kita juga hati-hati. Makanya hadis Rasul undur maqala wala tandur man qala, lepaskan di diri kalian siapa yang bicara, karena terkadang nasihat itu dari anak kecil juga beristri. Ya, kita butuhkan begitu. Ketika kita melihat siapa yang berbicara, padahal isi pembicaraannya benar dari hadis dari Rasul, maka kita nggak jauh beda dengan orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang yang menutup hatinya dari kebenaran, sehingga nasihat-nasihat Rasul pun, nasihat dari lisan Rasul tidak nyampe karena sudah menutup. Bukan Rasul tidak mau menasehati, mereka sudah menutup hatinya. Dan Allah pun bukan berarti semata-mata tidak mau
memberikan hidayah. Kan sudah dijelaskan waktu dulu ya. Allah itu maha adil. Tidak bisa kita mengatakan ya kan Allah berkehendak dia sesat, berarti ya itu salahnya Allah. Ya nggak bisa. Allah pun melihat hati. Jadi memang kenapa di semua kita niat itu pertama. Niat itu dari mana? Di hati. Ketika seseorang mau hadir di majelis sesempurna apapun, kalau hatinya tertutup itu ya ke sana hanya untuk mencari celah, ya ke sana hanya untuk coba-coba atau membanding-bandingkan, bukan untuk tadi isinya apa, nasihatnya apa, lalu sebenarnya hati ada kesalahan di hatinya, di niatnya. Maka ketika hatinya sudah salah, namanya sedang mengundang murkanya Allah, sedang mengunci dirinya atau mengunci hatinya, mohon maaf. Maka kita tidak bisa menyalahkan walaupun tadi insya ketika Allah menghendaki ketika orangnya sudah duluan mengunci hati. Dan tidak akan bermanfaat juga nasihat Nabi aja udah nggak bermanfaat, apalagi nasihat orang biasa seperti kita gitu, karena sudah tertutup hatinya. Dan mereka biasanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan dan melemahkan isi pembicaraan, melemahkan isi nasihat, maka dilemahkanlah orang yang memberi nasihat. Pembunuhan karakter. Ya Ustadz, ini mah kita tuh lagi membicarakan apa isi yang disampaikan oleh Ustadz, bukan yang poligami lagi bermalah. Gak usah dibahas sama kita, yang diperlukan adalah nasihatnya, gitu ya. Nah ini sudah dari zaman dulu bahwa mereka itu amliyaqulu nafallah. Contohnya di sini ya. Mereka itu selalu mengatakan bahwa para nabi itu hanya mengada-ada. Seperti ringan sih, mengada-ada. Tetapi di situ berarti Rasulullah mengarang indah, Rasulullah berdusta, Rasulullah sebenarnya tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Banyak nih kesananya. Yang lebih parahnya berkaitan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini dari Rasulullah ya, bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Yang tersinggung, kalau orang tersinggung nggak? Kalau mengirim sesuatu terus nggak dipercaya, itu dari kita, tersinggung nggak? Berhak marah nggak? Ini ada brownies dari saya gitu ya. Nggak mungkin, itu bukan bikinan saya yang tidak bisa bikin, nggak tersinggung. Tetapi kalau saya pinter masak terus saya ngasih terus dibilangnya enggak, bukan bikinan kamu, tersinggung nggak? Tersinggung. Jadi itu hati-hati, bukan berarti Allah itu tersinggungan, bukan ada yang salah. Ketika kita melemahkan apa yang diucapkan oleh Rasul, para penasehat, para ulama, maka itu nyambung menyepelekannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari am yaqulu naftara, di situ ya. Bahkan mereka orang kafir itu sering berkata dia mah cuma mengada-ada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini faraituhu fa'alayya idrami. Ketika diserang seperti itu, maka katakanlah jika aku ini mengada-ada, maka yang akan memikul dosaku itu adalah siapa? Aku. Emang aku mau memikul dosa? Udah capek-capek berdakwah, ternyata itu mendatangkan dosa. Kata Rasulullah, kata Allah yang disampaikan oleh Muhammad, jika ada orang-orang yang menganggap kamu mengada-ada, katakanlah jika aku mengada-ada, akulah yang akan rugi, karena aku juga yang akan memikul dosanya aku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, sedangkan saya berlepas diri terhadap dosa yang pernah kalian perbuat. Ini dalam tahap berdakwah juga ya. Dakwah itu bukan berarti yang
berkoar-koar, namanya mengajak. Kita kepada anak juga sebenarnya dakwah ya. Kita mengajak ya nak, Pak, ya nak. Itu ada kalanya menasehati, ada kalanya dari berlepas diri. Itu kalau bagi itu sebenarnya bukan aman, bukan tenang, berarti sudah selesai waktunya untuk didakwahi. Kalau sudah selesai, nah berikutnya lebih mengerikan lagi. Kalau misalkan para pendakwah sudah bilang, nggak ada perubahan di kampung ini mah, itu tuh udah tanda-tanda nggak baik. Kalau misalkan masih ada yang bawel, ya ayo lagi, mereka belum baik, belum berlepas diri, mereka masih yakin ada kebaikan di dalamnya, akan ada perubahan kok. Itu berarti masih belum bariun, berlepas diri. Nah, sekarang kalau sudah bariun, maka itu sebetulnya waspada, karena si para penasihat itu sudah menyerahkan kepada Allah. Urusan Allah mau menghukum apa? Saya sudah mendidiknya ya Allah, saya sudah menyelesaikannya ya Allah, tetapi sudah sampai sini saja, saya serahkan aja kepada Allah. Itu sebetulnya sudah mengerikan. Memangnya ada contohnya tentang Nabi Nuh ini, kita lanjutkan dulu. Wa uhiya ila Nuhin, dan aku wahyukan, kata Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumik. Ketahuilah bahwa tidak ada yang beriman lagi dari kaummu, illa man qad aman, kecuali orang yang telah beriman pada waktu itu. Allah Maha tahu. Setelah ini siapa lagi yang beriman? Itu nggak ada yang beriman lagi. Kemarin jumlah kaum Nabi Nuh berapa? 80. Sudah berdakwah 950. Nabi Muhammad Rasulullah SAW dakwahnya 23 tahun. 23 tahun aja kisahnya kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Ada perang A, perang B, ada pengusiran, ada pendarahan, berdarah-darah. 23 tahun, ini 950 tahun loh. Itu bukan waktu yang sebentar, dakwah yang sangat panjang sekali. Dan di pas 950 turunlah perintah, kata Allah, sudah didakwa. Karena setelah ini tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman kemarin. Dari kami presiden ya, illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang telah mereka perbuat. Tadi Nabi Nuh selalu menasihati dalam jangka waktu yang tidak sebentar, 950 tahun. Kalau seseorang hanya hidupnya 63 tahun, itu mungkin sudah ada 20 generasi. Kalau usianya usia kita, usia umatnya Rasulullah. Dan pas 950 tahun, stop, nggak usah berdakwah. Tidak ada yang beriman lagi setelah ini, tidak akan nambah lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman sebelumnya. Wasna, dan buatlah al-fulka, kapal. Nah, setelah menasehati, berlepas diri, maka yang dilakukan oleh kita, pendakwah, pendidik, orang tua, gitu ya, wasna'il fulka, selamatkan aja. Kalau di sini dengan cara membuat kapal. Kita ada murid 30, yang 2 ini ngeselin, Masya Allah, habis waktu kita untuk ngurusin ini 2. Yang 28 akhirnya tidak terurus. Ada waktunya kan 2 ini selesai. Selesainya apa? DO kan apa? Tapi wasma'il fulkan selanjutnya adalah membuat sistem untuk menyelamatkan si yang baik
yang baik ini, yang nomor 8 ini. Jadi ada kalanya kita harus menyelamatkan diri, jangan terlalu stres. Ya udah selesai. Yang benar-benar manut, ya udah selamatkan yang tadi. Jangan sampai yang tadi sudah baik, sudah solid, tidak terperhatikan gara-gara dua itu gitu. Jadi ada kalanya nasihat itu berhenti ketika madorotnya lebih banyak. Baik berlepas diri. Tetapi setelah berlepas diri bukan berarti selesai. Selanjutnya adalah membuat sistem baru. Kalau di sini lagi itu wasna'il fulka, dan buatlah kapal bi a'yunina dengan pengawasan kami. Jadi membuat kapal itu sebetulnya Nabi Nuh belum bisa. Kalau sekarang yang bikin kapal siapa? Apakah kita bisa bikin kapal? Kita tidak tahu ilmunya. Waktu itu belum ada yang bisa bikin kapal semegah itu. Besar sekali masalahnya. Dan bikinnya di mana? Di atas gunung. Dalam keadaan penghujan apa kemarau? Kemarau. Tambah tidak yakin kalau akan ada banjir. Udah kemarau di atas gunung dan membuatnya bukan kapal yang biasa-biasa, yang sangat besar sekali. Maka dipastikan bahwa pembuat kapal itu bukan semata-mata keahlian Nabi Nuh, tetapi di sini ada bi'ayunina, dalam pengawasan kami, kata Allah. Ya kalau ibarat bautnya perlu berapa, kelengkungannya mungkin berapa derajatnya, itu kan kalau mencong dikit ya bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wawahyina dan petunjuk wahyu kami, wala tukhatibni, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku fil ladina zalamu, kata Allah, kau jangan berdoa sama aku tentang orang-orang yang sudah zalim kemarin. Allah pun menunjukkan ada batasnya mendoakan seseorang. Di sini Allah tidak ingin Nabi Nuh membicarakan dengan aku, bicarakan dengan aku berarti apa? Memohonkan wala tukhatibni, hatta untuk anaknya sendiri, karena sudah termasuk zalim. Anak dan istri Nabi Nuh, belahan jiwa Nabi Nuh itu tidak bisa naik ke kapal. Ketika Nabi Nuh, Allah selamatkan dia, anakku udah nggak bisa, kata Allah, wala tukhatibni fil ladina zalamu, karena ikatan iman itu lebih kuat. Padahal siapa namanya? Adnan siapa? Kan'an ini menantang kan ya, nanti aja naik pohon yang lebih tinggi gitu ya. Ternyata pohon-pohon pun tenggelam di atasnya lagi gitu. Nah, wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah engkau membicarakan orang-orang yang zalim kepadaku, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dari kisah Nabi Nuh sebetulnya belum selesai ya, nanti ada lagi di pertemuan besok insyaallah. Dari sini ada 3 tahap menasehati Nabi Nuh. Menasehati dalam jangka waktu 950 tahun. Kemudian kata Allah stop sampai sini saja, dan tidak ada yang beriman lagi selain 80 orang itu. Kemudian setelah di stop, Allah pun memerintahkan menyelamatkan orang yang beriman dan hewan yang sepasang ya, menaiki al-fulk. Jadi di sini kita jangan sampai perhatian kita habis untuk orang-orang yang tidak mengindahkan nasihat kita. Terkadang kan begitu ya, orang yang udah ngaji dibiarin,
Tapi yang belum, ayo dong ngaji, ayo dong ngaji. Padahal orang yang udah ngaji seharusnya yang lebih dinyamankan. Kita berinfak bukan hanya untuk mensejahterakan, menarik perhatian orang yang belum gabung ngaji, tapi juga yang sudah ngaji ini seharusnya lebih diperhatikan lagi. Ini bukan tentang kepada kita, tetapi bagaimana perlakuan kita kepada objek dakwah kita, minimal kepada anak kita. Ada anak 2, 3 yang paling baik itu seharusnya yang lebih diperhatikan. Terkadang yang lebih baik itu yang sering disuruh katanya gitu ya. Yang paling baik itu yang enak untuk diperintah gitu. Ya silakan, tetapi difasilitasi lebih baik juga. Karena Allah itu sangat adil. Mana yang lebih baik, pahalanya lebih besar, gitu kan ya? Surganya lebih keren. Dan kita jangan sampai pikiran kita, biar anak itu baik, maksudnya biar yang tadi agak nyeleneh yang baik akhirnya dikasih lebih banyak gitu, tanpa mengindahkan anak-anak yang sebelumnya sudah manut, sudah menurut Allah a'lam bishawab. 3 tahap ini silakan dikelola dan ditafakuri bagaimana dakwah kita, anak-anak kita, saudara kita, ya. Karena kan saudara juga gitu ya. Saya punya dekat sama saudara A, akhirnya perhatian kita ke saudara A banget. Padahal ada saudara yang sulit perhatian sama kita, tetapi kita kalau lebaran kayaknya gitu-gitu amat dan memperlakukan. Itu juga harus kita introspeksi diri. Wallahu a'lam bishawab.